Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kasih Tuhan begitu indah, begitu besar, begitu luas. Tak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat menandingi dan menyaingi kasih Tuhan. Oleh karena itu, dengan hati yang mau menyembah, saya ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Dengan Apa Kan Kubalas. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Namun ampuni kami ya Tuhan akan dosa-dosa yang terus kami lakukan. Layakkan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Bapa. Dengar doa kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dengarkanlah juga berita anugerah yang diambil dari Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita baca bersama-sama petunjuk hidup baru kita, Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bersama dengan segala orang percaya di bumi, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Terkadang jika kita merenungi kehidupan kita seringkali akan menemukan bahwa kita sering melupakan Tuhan dalam hidup kita, dan kita merasa mampu untuk melewati semua rintangan yang Tuhan berikan kepada kita. Seiring berjalannya waktu pun kita merasa congkak dan kita menjadi angkuh atas perbuatan kita sendiri. Namun meskipun dosa-dosa kesombongan kita, Tuhan tidak akan pernah mengkhianati kita, karena kasih-Nya adalah kasih yang terbesar, kasih yang tidak akan pernah mengkhianati kita.
Oleh karena itu saya undang teman-teman untuk menyembah dengan segenap hati, menyanyikan lagu Cinta Sejati. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami boleh beribadah. Sekalipun ya Tuhan, kami masih belum bisa beribadah bersama-sama di gereja. Tetapi pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdiam diri, mempersiapkan hati kami untuk kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami di tengah masa-masa yang tidak mudah yang harus kami lewati pada saat ini. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya? Berharap kita semua ada dalam keadaan baik. Sekalipun situasi tidak baik, tapi biarlah kita boleh senantiasa bersyukur karena kebaikan Tuhan sungguh nyata di dalam setiap keadaan yang kita alami pada saat ini. Teman-teman, firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 24 ayat yang 50 sampai ayat yang ke-53. Saya akan membacakan, silakan teman-teman menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. LAI memberi judul perikop Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih bagi setiap kita yang boleh melakukan akan firman-Nya. Teman-teman, sudah 3 minggu kita menjalani masa social distancing. Gimana perasaan kalian teman-teman? Kita harus berpisah dengan segala aktivitas dan kesibukan kita yang selama ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bagi sebagian besar teman-teman mungkin harus berpisah dengan guru-guru kalian di sekolah, dengan teman-teman kalian di sekolah, di mana selama ini kalian menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Kita harus berpisah dengan kerabat-kerabat kita. Kita terus berdoa dan berharap agar kondisi ini segera pulih, sehingga perpisahan ini biarlah menjadi perpisahan yang sementara. Nanti setelah pandemi ini selesai, kita akan boleh bertemu kembali. Sama seperti dengan kita yang hari ini harus berpisah, ya.
Karena kita harus mengikuti aturan atau himbauan dari pemerintah untuk kita menjalani masa social distancing. Kita terus berdoa dan berharap keadaan ini pulih dan kita boleh kembali bertemu. Teman-teman, sekali lagi, perpisahan bukanlah hal yang mengenakan dan menyenangkan bagi semua orang. Apalagi kalau perpisahan itu adalah perpisahan yang dikarenakan seseorang itu meninggal atau dikarenakan karena kematian. Pandemi corona sudah merenggut nyawa ribuan orang. Mereka yang menjadi korban, mereka yang harus meninggal karena virus ini. Kita lihat keluarga mereka. Keluarga mereka sangat sedih hati, hancur hatinya. Karena kenapa? Mereka tidak bisa melihat anggota keluarga mereka untuk yang terakhir kalinya. Mereka juga tidak bisa mengantarkan anggota keluarganya yang meninggal ke tempat peristirahatan yang terakhir. Menyedihkan, bukan? Teman-teman, perpisahan bukanlah hal yang menyenangkan. Dan perpisahan ini rupanya juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami perpisahan sebanyak 2 kali. Perpisahan yang pertama ialah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan ketika Yesus mati, mereka sangat berduka cita. Mereka tidak siap dan peristiwa kematian Tuhan Yesus ini berlangsung begitu sangat cepat. Kenapa berlangsung sangat cepat? Karena kita lihat, baru saja mereka selesai melakukan perjamuan makan, Yesus ditangkap. Dan beberapa saat kemudian Yesus diadili. Beberapa saat kemudian Yesus dianiaya. Murid-murid terancam dan puncaknya ketika Yesus mati di atas kayu salib. Hati murid-murid menjadi hancur, iman mereka menjadi goncang, dan harapan mereka seakan pupus. Mereka tidak berdaya, yang ada mereka berlarut di dalam duka cita. Tetapi teman-teman, 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Iman para murid juga dibangkitkan. Setelah 40 hari dari kebangkitan, tiba saatnya mereka harus kembali berpisah dengan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Yesus harus naik ke surga. Tetapi perpisahan ini kita lihat berbeda dengan perpisahan yang pertama. Perpisahan yang pertama membuat hati para murid hancur, membuat mereka berduka cita, membuat mereka kehilangan harapan. Tapi dalam perpisahan yang kedua ini, kita melihat ada dampak yang luar biasa. Ada hal yang luar biasa yang dialami oleh para murid. Dan tentunya juga buat kita ini. Kita dapat melihat murid-murid Tuhan Yesus menjadi sangat bersuka cita. Ketika Tuhan Yesus bangkit, iman mereka dikuatkan. Setelah kebangkitan itu, Yesus berjumpa dengan para murid-murid secara pribadi. Dan tiba waktunya yang tepat, maka Tuhan Yesus memimpin mereka pergi keluar kota dekat satu tempat. Tempat itu dekat dengan Betania. Untuk apa Tuhan Yesus mengajak mereka? Yaitu untuk mengadakan suatu upacara perpisahan. Teman-teman, di dalam Alkitab dikatakan bahwa murid-murid sujud menyembah Yesus. Lalu Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus memberi janji-janji kepada mereka. Dan setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Saat itu juga murid-murid menengadah ke atas. Mukanya mengarah ke langit. Makin lama Tuhan Yesus semakin tinggi. Dan kemudian dia menghilang. Untuk beberapa saat, murid-murid masih tertegun. Mereka masih terkaku. Mereka terus menengadah ke langit. Dan setelah itu mereka pulang dengan bersuka cita.
yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid tidak berduka lagi. Tetapi sebaliknya mereka sangat bersuka cita. Sukacita karena apa, teman-teman? Karena iman mereka semakin dikuatkan. Firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus selama ini sudah digenapi dan mereka menyaksikan itu. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid mempunyai pengharapan. Pengharapan itu bukan pengharapan yang kosong, tetapi pengharapan itu adalah pengharapan sejati. Pengharapan yang kekal, yaitu murid-murid mendapatkan keselamatan di surga. Murid-murid juga akan bangkit seperti Tuhan Yesus. Dan nantinya mereka juga akan naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Murid-murid tidak pernah khawatir akan hari esok. Dan inilah sukacita sejati yang mereka dapatkan, yang mereka beroleh. Sukacita itu tentu berbeda dengan gembira, senang, sukaria, hura-hura, dan lain-lain sebagainya. Sukacita yang dirasakan oleh murid-murid hanya berasal dari Tuhan Yesus. Sukacita ini tidak dapat diberikan oleh dunia, tidak bisa diberikan oleh manusia, oleh siapapun tidak bisa. Dengan cara apapun tidak akan pernah bisa. Bagaimanapun usaha manusia pasti tidak akan pernah mendapatkan sukacita yang sejati ini. Karena sukacita ini berbeda. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan. Teman-teman, mungkin saat ini kita sedang terjatuh. Hatimu sedang khawatir. Kamu sedang mengalami masalah yang begitu besar. Kamu khawatir dengan hari esok. Aduh, ini sekolah online-nya diperpanjang. Bahkan ada yang udah dikasih tahu ya, sampai akhir semester ini. Khawatir, ini gimana nih soal pelajaran saya? Dijelasin lewat online, belajar secara online itu berbeda dengan ketika tatap muka. Aduh, gimana ini pelajaran saya? Saya nggak ngerti, saya nggak nangkep. Aduh, gimana ini? Kita khawatir. Besok saya diterima nggak ya di sekolah ini, di universitas ini? Aduh, gimana ya? Ada banyak mungkin yang membuat kita ini khawatir, teman-teman. Mungkin saat ini engkau sedang melihat hidupmu sedang tidak ada pengharapan. Jika hidupmu tidak ada sukacita, maka saat ini juga kalian harus menjadi murid Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus berarti kalian harus percaya kepada Yesus, Sang Guru kalian yang telah naik ke surga. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Pengakuan ini harus dilakukan secara pribadi, gak bisa diwakili. Dan pengakuan ini harus diungkapkan secara sungguh-sungguh dari hati kita yang terdalam. Gak boleh cuma asal bicara. Kamu ingin selalu bersuka cita, itu jalannya cuma satu, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Menyerahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan Yesus. Lihat teladan dari para murid. Mereka yang sudah mendapatkan pengharapan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kedua adalah murid-murid selalu beribadah. Teman-teman, ketika murid-murid berpisah dengan gurunya, yaitu berpisah dengan Tuhan Yesus, hidup mereka juga mengalami perubahan yang luar biasa. Ketika mereka berpisah dengan Tuhan Yesus, mereka tidak lagi hidup seenaknya. Mungkin kalau kita di sekolah lagi belajar gitu ya, guru kita bilang, anak-anak baca dulu ya bukunya, Bu Guru mau ke toilet sebentar. Lalu gurunya meninggalkan pintu kelas. Kita bilang, yes! Wah, lalu kita berumpi sana, berumpi sini,
main sana main sini dan kelas ada yang jadi ribut. Kenapa? Karena gurunya nggak ada, mumpung gurunya nggak ada. Teman-teman, ini tidak terjadi dengan para murid. Mereka tidak berkata, wah kebetulan Tuhan Yesus sudah pergi, nggak ada lagi yang ngawasin kita. Enggak, teman-teman. Murid-murid tidak demikian. Justru hatinya dipenuhi dengan semangat dalam mengikut Tuhan. Mereka begitu antusias dalam mengikut Tuhan. Jiwa mereka berkobar-kobar untuk apa? Untuk beribadah. Jiwanya tidak bisa hanya diam, tetapi mereka selalu rindu untuk menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, mengapa hati murid-murid begitu antusias dalam mengikut Tuhan? Kenapa, teman-teman? Tentu karena Roh Kudus turun. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sudah datang, sudah digenapi, dan murid-murid sudah menerima. Ketika Tuhan Yesus naik, maka Roh Kudus turun. Ketika mereka berpisah dengan Tuhan Yesus, mereka bersama-sama dengan Roh Kudus. Jadi mereka tidak sendirian. Tuhan Yesus sungguh sayang dan mengasihi kita, teman-teman. Maka kita tidak dibiarkan sendirian. Sampai saat ini, Roh Kudus juga berserta dengan engkau dan saya. Ketika kita lagi sedih, teman-teman, Roh Kudus akan selalu menghibur kita. Jika kita mengalami kesulitan, Roh Kudus juga akan membimbing kita. Jika kita dalam kebingungan, maka Roh Kudus akan memimpin kita. Dan jika kita lemah, Roh Kudus juga akan menguatkan kita. Karena kuasa Roh Kudus inilah, teman-teman, mereka selalu beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, apapun situasi dan kondisimu saat ini, apapun pergumulanmu saat ini, milikilah pengharapan di dalam Kristus, ya, yang telah mati, bangkit, dan telah naik ke surga. Kita belajar dari para murid yang boleh terus berteguh hati di dalam mengikut Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini terus boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika Tuhan boleh mengingatkan kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami belajar dari para murid, ya Tuhan. Kami tidak perlu mengkhawatirkan akan hari esok kami, karena semua sudah ada di dalam pengaturan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan dan berikan kepada setiap kami. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, umat tebusan-Mu, untuk boleh senantiasa menghidupi akan peranan kami sebagai umat yang sudah ditebus. Biarlah setiap kami boleh terus menaruh pengharapan kami di dalam Engkau, dan Tuhan yang boleh terus menuntun kehidupan setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Teman-teman, ibadah kita belum selesai. Kita akan melanjutkan di dalam video call. Kita akan men-sharingkan firman yang sudah kita dapat hari ini, dan kita akan membagi pokok doa kita untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Tentu kita juga akan terus berdoa untuk bangsa dan negara kita pada saat ini. Dan jangan lupa persembahan boleh dikirimkan ke akun GoPay ataupun OVO Trinity Community di nomor di bawah ini. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.